Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih akan berbincang-bincang yang ada kaitannya dengan minggu yang lalu, di mana kita memperingati Hari Gizi Nasional, di mana saat itu adalah temanya apa? Pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat, kan? Nah, pada kesempatan ini masih ada kaitannya dengan gizi, tapi kita akan membahas bincang-bincang kita pada saat ini adalah menjawab pertanyaan yang sering kali disampaikan kepada saya, yaitu mengenai sehabis operasi pantang makan apa atau tidak boleh makan apa, atau kalau orang Jawa mengatakan tarak, ya, tarak itu artinya tidak makan sesuatu. Nah, ya, jadi sekali lagi bincang-bincang kita berkaitan dengan yang sering dialami oleh para pasien adalah sehabis operasi itu pantang atau tarak makan apa. Nah, para sahabat sehat sekalian, seperti saya sampaikan di dalam tayangan mengenai Hari Gizi itu adalah kita harus bijaksana di dalam memilih makanan yang bergizi. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa bergizi tinggi atau bergizi bagus itu belum tentu yang mahal. Sebaliknya, yang mahal pun belum tentu kalau gizinya bagus, ya. Para sahabat sehat sekalian, seringkali seseorang kalau sudah melahirkan katakanlah, atau itu melalui proses persalinan normal ataupun melalui operasi, atau bukan melahirkan, ya, katakanlah dia habis operasi penyakit, katakanlah tumor, misalkan habis operasi kista atau miom, itu pada waktu saya visit pagi ke kamar pasien begitu, biasanya kan saya selain melihat luka operasinya, memeriksa kondisi perutnya begitu, saya melihat di nampan yang berisi menu, katakanlah itu menu sarapan. Seperti kemarin pada waktu saya visit pasien saya, jadi menu pagi itu kan nasi soto ayam. Nah, ya, kan ada ayamnya, ada telurnya, kan. Nah, itu saya melihat nasinya dimakan separuh dengan kuah soto, telurnya nggak dimakan, ayamnya nggak dimakan. Pada waktu saya tanya, kenapa Bu, kok tidak dimakan? Nggak berani dokter, kan habis operasi. Kalau saya makan telur nanti luka operasinya gatel atau tidak sembuh-sembuh. Nah, para sahabat sehat, inilah yang harus kita luruskan mengenai mitos-mitos yang tidak benar mengenai apa? Habis melahirkan, habis operasi, tidak boleh makan ini dan itu, hanya boleh makan apa? Keringan saja seperti itu, ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, ayo kita ngobrol. Kita tahu bahwa pada saat orang operasi, katakanlah itu kan dibius, kan. Nah, dibius itu memakai obat golongan apa? Opioid, ya, golongan morfin, katakanlah gitu, ya. Nah, memang efek samping daripada obat ini kan sering menyebabkan apa? Sembelit, tahu ya, sulit buang air besar begitu. Nah, itu kan tidak nyaman jadinya. Jadi kita harus bijaksana memilih tadi gizi yang bagus tadi yang tidak menyebabkan sembelit. Nah, dengan cara apa? Makan sayuran yang berserat, makan buah-buahan sehingga vitaminnya bagus, begitu kan? Nah, tetap menjadi pertanyaan, apa sih dokter yang nggak boleh dimakan atau larangannya apa? Ya, kita berdasar tadi data bahwa orang operasi itu kan dibius, itu yang pertama. Yang kedua, namanya operasi kan ada luka sayatan, kan. Nah, itu kan perlu apa? Perekat supaya nempelnya atau bekas irisannya itu cepat jadi daging lah istilahnya, ya. Jadi maksudnya tidak bernanah atau basah, justru supaya cepat kering, kan. Itu kan prinsipnya itu. Makanya
harus tahu bahwa proses penyembuhan luka itu memerlukan zat yang disebut apa? Protein. Nah, kalau butuh protein, kita tahu protein itu ada di dalam makanan apa saja. Telur contohnya ya, ikan, mau ayam, mau daging, mau apa, terserah, ikan laut juga. Sehingga kalau itu makanan utuh, maksud saya alami kan, baik itu makanan hewani maupun tumbuh-tumbuhan, itu bagus. Jadi jangan takut ya makan telur, makan ayam, nggak apa-apa, nggak bikin gatel. Justru itu butuh protein bagus untuk penyembuhan lukanya. Nah, tapi sekarang masalah apa? Ngolahnya kan. Supaya tidak sembelit tadi ya, karena pengaruh bius, harus bijaksana di dalam cara mengolahnya. Justru lebih bagus misalkan direbus ya, ditumis, tapi jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan. Karena prinsipnya kalau minyak, karbo, katakanlah ya, terlalu tinggi gula, tinggi lemak, itu kan mencernanya juga sulit. Nah, ini mempengaruhi memang. Jadi kalau terlalu banyak goreng-gorengan kan banyak lemaknya. Itu mempengaruhi di dalam proses penyembuhan luka, ya. Apalagi mohon maaf, dagingnya daging olahan, sosis, apa, nugget ya. Jadi sekali lagi bagus yang daging asli. Maksud saya ayam, mau daging sapi, mau daging kambing, mau apa, ikan laut, ikan sungai itu semua bagus. Tapi jangan yang sudah diolah, diolah dalam bentuk katakanlah sosis, apa, yang di file-file begitu, apa, nugget, juga sama misalkan ayam maunya ayam apa, ayam yang sudah diolah, yang digoreng gitu lebih bagus mungkin ayamnya tadi contohnya rumah sakit memberi contoh soto ayam, misalkan seperti itu ya. Jadi prinsipnya jangan terlalu apa, tinggi karbohidrat dan lemak, manis-manis, gula dan garam juga ya. Terus makanan olahan tadi sudah saya katakan masih lebih bagus yang asli, bukan yang sudah olahan, oke? Terus ada lagi yang bertanya, "Dokter boleh nggak makan pedas?" Nah, kan saya udah bilang tadi, kalau pedas itu kaitannya dengan mungkin nanti sakit mah, sakit perut. Nah, itu yang pertama. Terus kalau Anda punya bayi, kalau makan pedas, nanti kan Anda menyusui bayinya, ya. Kalau menyusui nanti bayinya yang nggak tahan terhadap pedas tadi ya. Jadi sekali lagi, eee, yang terlalu manis, terlalu asin, terlalu pedas itu sebaiknya dihindari ya. Terus, hindari juga makanan yang apa, mengandung alkohol. Nah, nggak usah orang habis operasi pun selalu saya katakan jangan mengkonsumsi alkohol maupun, apa, makanan-makanan yang sudah dalam kalengan seperti itu. Lebih bagus yang asli tadi loh ya. Nah, daripada sarden dalam kaleng lah lebih bagus ikan, ikan sungai banyak. Nah, pasien-pasien saya banyak yang dari wilayah Malang Selatan, daerah Sumber Mancing Wetan, Sendang Biru itu kan sampai ada namanya apa, TPI kan, tempat pelelangan ikan. Nah, ikan tuna, ikan salmon, semua banyak sana. Mau udang, ada, mau rajungan, mau apapun boleh ya, itu yang protein tinggi tadi. Jadi sekali lagi, frozen food, saya tidak anti frozen food. Sesekali, zaman anak saya kecil dulu kalau bekali ke sekolah karena kita udah kesiangan nggak sempet masak yang asli dari tadi saya katakan, kan yang pilih gampangnya kan frozen food kan, langsung tinggal goreng begitu. Nah, bagi kita yang atau para bunda yang habis operasi, sebaiknya usahakan makanan alami, makanan utuh, makanan organik. Nah, itu bagus ya. Jadi sekali lagi, eh, sayur buah nggak ada pantangan, ikan juga nggak ada pantangan, asal tidak terlalu banyak lemak. Berarti hindari goreng-gorengan. Terus gimana dokter, kan ini tadi contohnya nasi soto ayam, ada telur, ada ayam, juga ada tempe goreng. Ya boleh, tapi sekali lagi kan proporsinya banyak mana? Kan banyak proteinnya dibanding dengan lemaknya. Waktu kita membahas masalah gizi seimbang di hari gizi kemarin ya, minggu yang lalu itu, kan saya katakan komposisi karbo memang 55%, tapi komposisi protein 20%, komposisi lemak 20%. Nah, ini pada yang baru selesai operasi atau baru selesai melahirkan, sebaiknya proteinnya justru yang dibanyain. Orang selalu mengatakan, dokter ikan kutuk tapi kapsul kutuk. Nah, daripada kapsul kutuk, mohon maaf, kenapa enggak ikan kutuk asli? Ikan kutuk, ikan haruan, ikan gabus,
Ada ya di daerah Kabupaten Malang katakanlah di daerah Kedung Pendaringan itu dijual orang itu ikan gabus, ikan kutuk. Nah itu saya nggak doyan amis ya caranya kan. Kalau Anda tem keluar airnya, airnya mungkin masih anget-anget dikasih sedikit apa garam, apa jeruk nipis supaya nggak amis. Tapi ikannya jangan dibuang, ikannya di apa? Dibotok istilahnya dibotok itu dibumbui gitu ya, boleh. Saya nggak doyan dokter, doyannya digoreng. Ya udah daripada tidak termakan boleh. Jadi prinsipnya kurangi goreng-gorengan, bukan berarti tidak boleh makan gorengan loh ya. Jadi sekali lagi ini ya, sudah pedas dihindari, gorengan dikurangi, manis-manis dikurangi gitu. Yang nah ini lagi satu. Sayuran pun pilih ya, jangan sayuran yang banyak mengandung gas. Contohnya kol, brokoli, bromkol itu kan banyak mengandung gas. Itu dikurangi. Karena kalau Anda banyak makan yang banyak mengandung gas, itu kan perutnya jadi seperti kembung. Nah, wong orang operasi ini kadang-kadang kentut aja, mohon maaf ini agak sulit kan? Nah, jadi perlu makanan sayuran yang berserat supaya justru membuat geraknya usus itu lancar, jadi tidak sembelit dan tidak kesulitan buang angin tadi ya. Jadi sekali lagi, itulah tips dan triknya cara memilih makanan yang bergizi baik agar penyembuhan lukanya cepat. Tapi sekali lagi ini tujuannya bukan menentang atau apa kita jadi bertengkar dengan orang tua karena pasien saya kemarin ngomong menurut ibunya, menurut neneknya habis melahirkan hanya boleh makan nasi putih keringan dengan misalkan dengan sepotong tempe goreng atau dengan kerupuk. Nah ini kan karbo ketemu karbo ya nasi ketemu karbo kan kalau dengan kerupuk dengan tempe oke dapat protein tapi protein nabati kan dan digoreng lagi ya toh. Jadi sekali lagi ikannya yang kata jangan nanti amis, nanti apa mengasihi, memberi asi kepada bayinya nanti amis kalau makan ikan. Itu mitos ya para sahabat sehat. Makan ikan laut itu tidak bikin asi amis. Ya, saya pribadi itu kalau disuruh pilih itu kriteria nomor satu saya lebih senang ikan laut memang dibandingkan yang ayam yang daging. Bukan berarti tidak doyan, saya doyan ayam, doyan daging. Tapi saya pasti pilih ikan. Nah ikan itu kan bagus, proteinnya bagus. Kalau kita sedang hamil pun DHA-nya juga tinggi kan, yang laut ya. Mau tuna, mau salmon, terserah. Pokoknya ikan. Mau ikan apa? Ikan segar lebih bagus ya. Tapi kalau maunya kayak pindang ya boleh. Tapi sekali lagi kalau pindang udah nggak fresh kan sudah diberi garam, di apa istilahnya dimasak ya. Kalau ikan yang fresh yang betul-betul entah dari sungai, dari laut itu lebih bagus. Jadi cukup jelas walaupun singkat penjelasan saya mengenai habis operasi pantang makan apa. Oh satu lagi nih, mau ingat. Dokter, boleh nggak makan kacang? Nggak gatel lah. Nah, saya bilang, boleh banget ya kacang tanah itu kan bagus. Dia mengandung vitamin yang bagus, dia protein nabati juga kan. Dan bagi ibu yang menyusui, memberi ASI, mengasihi bayinya, itu kacang-kacangan itu bagus. Oh, bukannya untuk ASI boleh makan nganu dokter, apa marning jagung boleh. Kacang boleh. Ini sering takut karena makan kacang takut gatel kan gitu kan. Enggak ya. Jadi sekali lagi kacang boleh. Jadi makanan utuh sehingga mengandung serat dan vitamin yang bagus sehingga bisa mencegah komplikasi sehingga menyebabkan apa? Mempercepat penyembuhan luka dan juga tidak menyebabkan sembelit tadi ya. Sekali lagi protein tinggi tadi sudah saya contohkan yang sederhana yang setiap hari kita ketemu adalah telur. Saya selalu katakan makan telur sehari minim 3 ya Bu, pagi satu, siang satu, sore satu. Nah kok banyak banget dokter? Ya nggak banyak, itu benar. Protein diperlukan ya. Nggak doyan kuningnya, doyannya putihnya bagus, nggak apa-apa kan putihnya protein. Doyannya cuman kuningnya, lah kalau kuningnya banyak lemaknya ya. Jadi sekali lagi kalau nggak doyan dipisah seperti itu ya sudah dikocok aja kan sudah. Dikocok seperti didadak tapi dikukus gitu ya, nggak perlu digoreng, oke? Jadi tips dan trik agar kita tetap bisa memilih gizi yang bagus atau gizi seimbang, tapi juga ini meluruskan mitos-mitos yang kurang benar. Jadi ada kejadian ILO, tahu ILO, infeksi luka operasi. Datang ke saya pada saat dia mau pulang dari rumah sakit kan lukanya bagus tuh, sudah kita ganti dengan perban anti air. Seminggu kemudian datang kepada saya malah basah, malah keluar cairan atau bahkan nanah. Saya nggak kesusu menyalahkan siapa-siapa. Pertanyaan sederhana, gimana Bu cara makannya atau dietnya?
Ya biasa dokter, nggak maksudnya contoh ibu makan apa, ya saya selama pulang tuh udah tarak loh, udah nggak makan ini, nggak makan itu. Loh, ya kebalik kan sudah saya bilang, harus makan yang protein tinggi. Supaya apa? Supaya ibaratnya perlu lem. Jadi luka yang habis apa kulit kita yang habis diiris itu perlu lem. Nah, untuk lemnya ini nempelnya ini butuh protein. Saya rasa itu saja penjelasannya, sederhana, tapi semoga bisa menjawab kegalauan para bunda yang habis melahirkan atau habis operasi. Kalau dirasa ada manfaat daripada tayangan ini, silahkan share ya. Like, comment, share ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube saya supaya bisa dapat notif kalau nanti ada edukasi berikutnya. Yang kepingin santai-santai, sekali lagi kan dokter mengatakan untuk penyembuhan luka tidak hanya dari gizi, tapi juga dari hati yang senang, gembira. Mau kepingin edisi dolan, rekreasi, healing bersama saya, silahkan. Saya punya satu channel YouTube yang berisi family time, acara saya bersama anak cucu, ada di Pualik Family. Oke, para sahabat sehat, salam sehat. Kita sudah menjelang bulan kedua di tahun 2025, Februari ini. Kita harus apa? Lebih semangat lagi ya. Nanti saya tidak janji kapan, tapi dalam waktu dekat ini saya juga akan memberi tips dan triknya bagaimana apa menjelang puasa kan ya, menjelang puasa Ramadan bagi saudara muslim itu bagaimana untuk masalah gizinya ya. Nanti kita bincang-bincang masalah itu. Oke, salam sehat.